Halo Pak Derwin, kami dari kelompok Autogerized akan mempresentasikan proyek kelompok kami. Ya saya dan ini anggota dari kelompok kami. Saya Putu Stefanus Gerald. Saya Richard Horas. Dan saya Michael Guston. Nah ini Ya, logo dari aplikasi kami yaitu Autogerize. Auto yang berarti otomatis dan garage itu diambil dari kata categorize yang berarti kita mengkategorikan file-file ke dalam folder secara otomatis. nah, Autograph sendiri kami buat karena eh, rasa resah atau kesulitan dan ketidakefektifan dalam proses menyatukan file ke dalam folder yang kita inginkan. Banyak dari file-file yang berantakan dan kami ingin agar file tersebut dapat masuk ke dalam folder secara otomatis dan mempermudah dalam pengaturan folder dan file. Jadi Autograss itu sebuah prototype yang dimana uh, aplikasi ini ditujukan untuk user untuk mengatur dan memetakan file ke dalam folder yang dibuat ke komputer. Algoritma yang penting dalam Autograss yaitu adalah algoritma word semantics, di mana kami akan membandingkan nama file dengan nama folder yang ada. Ya, jadi Autograss itu sangat memerlukan algoritma word semantics, di mana Autograss memerlukan nama file dan nama folder. Dari nama file dan folder akan dicari kesamaannya, lalu akan masuk ke dalam folder secara otomatis. Sebagai contoh, kami menggunakan file kalkulus dan matematika. Dari situ kesamaan dari kata kalkulus dan matematika akan dikalkulasi, dan jika melebihi dari threshold maka file akan masuk secara langsung ke dalam folder. Lalu kami mempunyai misi, yaitu memfasilitasi user dalam pengaturan file dan folder secara mudah dan teratur, dan meningkatkan efisiensi dalam pencarian suatu file. Nah ini untuk library yang kita pakai yaitu ada pertama dari apa namanya library-nya OS. Itu kita gunain buat ngakses file sama directory dari filenya itu, jadi bisa baca. Terus ada shuttle itu gunanya itu buat mindahin file ke dalam folder yang kita udah tentuin, folder destinasi. Terus ada spacey. Nah itu tuh buat ngakses model CNN-nya dari si siapa library spacey ini. Itu isinya ada vocab, post tagging, sama tokenize. Jadi tuh kalau kita udah pakai modelnya dia tuh kita udah bisa langsung masukin wordnya dan udah di tokenize segala macem gitu ke modelnya dia. Terus di sini juga udah ada fungsi similarity, jadi kita tinggal pakai aja nanti muncul gitu nilai vektornya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma yang akan digunakan. Yang pertama itu kita akan meload atau mendeklarasi variabel dan library-nya. Lalu yang kedua, kita akan menyeting source dan destination pindahan filenya dari mana mau ke mana. Yang ketiga itu kita akan baca data filenya dari source-nya. Lalu filenya tersebut itu akan dimasukkan ke array dan di looping. Lalu selanjutnya kita akan membuat function menggunakan library spacey. Lalu yang keenam, di sini kita menggunakan NLP untuk mengecek nama destination-nya berdasarkan keyword yang sudah ditentukan. Yang ketujuh, kita akan mengecek similarity-nya menggunakan code dari nama file dan nama foldernya. Jadi di situ akan terlihat kemiripan antara dua string gitu. Lalu selanjutnya di sini kita akan mencetak hasil dari similarity-nya dan kita bandingkan antara kata-kata yang lain. Lalu setelah dibandingkan semuanya, kita akan memasangkan threshold untuk memilih atau memilah file-file mana aja yang akan masuk. Contohnya, kita memasang threshold-nya itu 0,5. Jadi file atau hasil dari similarity yang di atas 0,5 akan pindah ke folder yang sudah ditentukan atau ke destinasi. Nah ini untuk demo aplikasinya ya. Sebentar. Nah di sini kita lihat ya. Ini ada kita udah bikin folder buat ngetes. Ini ada list foldernya.
Dan ini ada list filenya nih, ada badminton, kalkulus, sejarah, linear aljabar, dan lainnya. Sekarang kita mau coba jalanin aplikasi kita dulu ya. Kira-kira pindahnya gimana? Kita bisa lihat di sini source-nya dari folder di data D-nya nih ya, direktorinya ya. Dan destinasinya kita mau ke folder matematika. Nah, ini udah jalan aplikasinya, bisa dilihat ya, ini keluar nih nilai vektor similaritasnya. Dari ini nama filenya. Nanti nama file ini tadi itu dibandingin sama nama direktorinya ini, nama foldernya, folder tujuan kita. Terus keluar dia nilai vektornya. Dan kita lihat hasilnya udah bisa dilihat ya, foldernya harusnya udah pindah ya, file-file udah pindah ya. Kita lihat folder matematika ya, file-file yang relevan atau mirip dari si matematika dan yang tadi kita udah bikin thresholdnya tuh setengah, yang di atas setengah itu akan langsung pindah. Nah, dan untuk penjelasan codingnya di sini, ini gimana cara ngezoomnya? Tidak bisa di zoom. Ya, di sini itu kita pertama import library-nya seperti yang saya udah jelasin tadi, OS, Dashatil, sama Spacey. Nah, pertama-tama tuh kita bikin variabel dulu nih, variabel NLP kita namainnya. Variabel ini isinya itu adalah model CNN dari si library Spacey. Nah, enaknya itu tuh dari si library Spacey-nya itu udah lengkap gitu, udah ada tokenize, udah di post tagging. Kan kalau misal kita bandingin sama library lain kayak contohnya itu NLTK. NLTK itu kayak mesti kita tokenize manual dulu gitu baru bisa kita masukin ke model mereka. Nah, tapi kalau ini bisa langsung gitu, tinggal di load udah tinggal masukin kayak gitu. Nah, ini untuk kedua ini source-nya ya. Source-nya kita ngambil di D bagian folder test. Terus dia milih direktorinya itu, source file-nya. Ini source file itu file-file yang ada di direktorinya. Terus destinasi path, ini kita mau destinasinya tuh mau folder mana gitu, folder tujuan penyimpanan kita, dan kita bikin di sini variabel nama destinasi. Jadi biar gampang gitu bandinginnya. Kita bikin manual di sini. Nah, terus ini kita bikin fungsi di mana kan gini. Jadi tuh ketika kita cari kita simpen gitu nama-nama filenya, itu tuh yang keluar tuh addressnya gitu, address path-nya, bukan nama si filenya, tapi address lengkap dengan ekstensinya. Kayak contohnya gini nih, ini kan D.2 gini-gini, ini namanya path. Nah, nanti tuh keluarnya tuh sama kayak gitu. Nah, jadi kita pengen kan buat bandingin itu namanya aja, base name-nya aja, makanya kita bikin fungsi seperti ini. Jadi ini nanti dimasukin nama path-nya, ini masih path dalam bentuk path. Kemudian kita menggunakan fungsi ini, path base name. Jadi yang diambil itu base name-nya doang. Base name, tapi ini ketika fungsi yang ini dijalankan, variabel base name itu isinya tuh masih ada ekstensinya. Jadi yang hilang tuh cuma path-nya. Kayak contohnya ini D bla 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 bla, misal mathematics dot txt misalnya. Nah, mathematics dot txt-nya itu masih ada gitu, ekstensi dot txt-nya. Baru abis itu kita hilangin nih karena tadi masih ada txt-nya. Jadi base name kita pakai fungsi namanya split. Apa yang di split? Jadi ketika di split itu dia tadinya kan misal a.txt. Nah, itu di split jadi kebagi dua gitu. Jadi a yang pertama, yang kedua itu jadi .txt. Nah, ini kita pasang di sini .txt. Di sini dot, maksudnya itu pemisahnya itu sampai dot gitu. Terus ini kita ambil yang array ke 0. Array ke 0 itu tadi si A-nya tadi. Terus ini kita baca dulu filenya. Di sini kita looping isi dari filenya itu, isi dari folder itu apa aja. Jadi dibaca nih. Folder-folder ini semuanya tuh dibaca. Udah gitu, tadi nih kita kan udah bikin folder bikin array filesnya dulu kan. Nanti si array files ini isinya itu adalah path-nya, nama dari filenya yang tadi. Nah, baru habis itu kita looping lagi nih.
kita looping lagi. Yang loopingnya apa nih? Array yang tadi ini, yang udah berisi si nama-nama pet tadi. Kita array namanya itu, terus kita bikin yang tadi, kita remove dulu ekstensinya sama si petnya itu. Jadi kita cuma dapat base name-nya. Nah terus ini di sini kita print buat ngecek juga ya sekalian nih kayak gini. Badminton tuh udah nggak ada petnya dan udah nggak ada ekstensi .txt atau .docx. Nah terus di sini kita bikin variabel, dua variabel ya untuk kata ya. Nah ini kita pakai variabel NLP tadi. Nah enaknya tuh tinggal, jadi kan kita udah bikin word segala macem, tinggal dimasukin aja udah ke dalam sini. Dia tuh udah otomatis, secara otomatis tuh ke tokenize dan segala macam. Nah habis itu kita bikin fungsi kayak kita ini apa namanya, panggil fungsi similaritas dari punyanya si library specie tadi. Nah terus di print, nanti munculnya vector value-nya, similaritasnya gitu. Di sini kita pasang threshold 0,5. Jadi kalau si similaritasnya itu tingkatnya lebih gede dari 0,5, maka dia pindah gitu, shuttle move. Nah terus saya mau jelasin sedikit nih tentang cara kerja dari si ini, dari model CNN nya nih. Jadi kalau misalnya kayak gini, dia kan udah ke tokenize dan segala macem nih. Nah terus dia tuh bakal di post tagging, abis itu bakal kena NER atau name entity recognition. Jadi misal saya punya word Apple, kedua Microsoft. Nah terus kita masukin nih misal ke si spesies ini nih modelnya, nanti habis di tokenize sama di post tagging, habis itu dia karena model ini udah terlatih, jadi itu dia kayak udah punya data-data sebelumnya dan udah pasti udah kebikin juga tuh kelas-kelas classifier itu, kelas-kelasnya. Jadi kan kayak word apple di sini kan bisa berarti aja apple buah atau enggak company kayak gitu. Jadi asumsi saya dia tuh udah punya kelas-kelas, yaitu si Apple-nya ini untuk word Apple tuh dia udah punya kelas company sama kelas buah gitu. Jadi misalnya ketika dicek similaritasnya dengan Microsoft, karena dia ngecek ke sama si Microsoft, karena Microsoft ini juga dia company juga, keluarlah dia nilai similaritasnya. Makanya nilai similaritasnya udah dipastiin ini nggak bakal nol gitu. Kira-kira kayak gitu sih. Dan untuk aplikasinya kami ini masih berupa prototype ya, belum ada interface dan codingnya pun masih sangat sederhana. Fungsi itu masih sangat sederhana kayak gini, dimanualin dan baru bisa ngambil dari judul filenya aja sama judul foldernya, belum bisa baca dokumen gitu kan. Dan mungkin kedepannya nanti kita bakal bikin dia tuh bisa baca dokumen juga gitu, buat nyari keywords dari dokumen itu. Kita ambil 5 keywords buat kita bandingin gitu, buat dicari similaritasnya dengan folder yang sesuai gitu. Pengen nanti kayak gitu. Sekian sih presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata.